semuanya, selamat datang di channel Enofoam, tempat belajar CFD OpenFOAM. Kali ini kita akan belajar bagaimana menginstal OpenFOAM di VirtualBox. Anda bisa melakukannya di Windows maupun di macOS dan di Linux. Mari kita mulai dengan langkah pertama, yaitu mendownload VirtualBox dan menginstalnya. Pertama-tama, Anda buka browsing Anda dan ketik VirtualBox di kolom browsernya. Kita tekan Enter. Kemudian kita pilih download, maka secara otomatis kita akan masuk ke website Oracle VirtualBox. Kita akan mendownload di sini untuk Windows. Kita pilih Windows Host, kita klik untuk mendownloadnya, dan kita bisa melihat bahwa VirtualBox sedang di-download. Setelah selesai, kita bisa membuka filenya, open file. Kita klik, kemudian kita akan memulai instalasi VirtualBox. Cukup sederhana, ikuti saja, kita biarkan default semuanya. Kita klik next, kita klik yes, kemudian kita klik install untuk menginstal VirtualBox di Windows Anda. Saya percepat prosesnya di sini. Ketika VirtualBox telah terinstall, Anda bisa membukanya segera. Kita klik finish, dan kita bisa membuka VirtualBox. Dan Anda akan mendapatkan tampilan seperti ini. Anda juga bisa mencarinya di program Windows Anda. Kita klik dan kita search. Namanya kita ketik virtual, maka akan muncul seperti ini dan kita klik. Selamat, Anda sekarang telah berhasil menginstal VirtualBox. Sekarang langkah kedua yaitu adalah mengunduh Ubuntu Desktop. Kita kembali ke browser, kita ketik Ubuntu download. Kita tekan Enter. Kita bisa mengklik download Ubuntu Desktop. Kita klik. Kemudian kita akan masuk ke websitenya Ubuntu. Kita accept all cookies. Kita pilih Ubuntu 20.04 LTS. Kita kemudian klik download. Di sini Anda akan mendownload ISO filenya. Dan Anda bisa mengenalinya di sebelah kiri. Kita bisa down as again. Kita klik. Dan file ini cukup besar ya, sekitar 2,3 GB. Jadi mungkin membutuhkan waktunya agak lama. Saya percepat, kita bisa klik Show in Folder, dan secara otomatis di folder ini, Downloads, kita bisa menemukan dua file baru, yaitu Ubuntu dan VirtualBox. Kita pindahkan, kita cut untuk Ubuntunya, kita pindahkan dengan membuat folder baru, misalkan di F, kita bikin new folder dengan nama Ubuntu, tekan Enter, masuk ke dalam Ubuntu folder tersebut, kita paste ISO filenya. Kemudian langkah ketiga adalah kita menginstal Ubuntu di VirtualBox. Kita buka VirtualBox-nya. Kita buka, lalu kita klik New. Kita beri nama Ubuntu 20.04. Kemudian kita tidak perlu mengubah ini, kita biarkan default. Dan semuanya kita biarkan default, yaitu ada Linux secara otomatis, dan sistemnya adalah 60 bit. Kita klik next, kemudian kita sekarang adalah memilih RAM yang akan kita pakai di VirtualBox. Total RAM yang saya punya adalah 16 GB, tetapi untuk tutorial kali ini saya akan menggunakan sebesar 4 GB saja. Kemudian kita membuat virtual hard disk, kita pilih yang ini, kita klik next. Kemudian selanjutnya adalah kita memilih yang paling atas, yaitu FDI. Kita klik next. Dan kita memilih yang paling atas, yaitu Dynamically Allocated.
kita pilih yang paling atas, kita klik next, dan kemudian saran saya harddisknya minimal adalah 10 GB. Anda bisa merubahnya dengan mendrag barnya, atau Anda bisa menulis secara langsung seperti ini. Kita bisa mengalokasikan harddisk untuk VirtualBox Ubuntu Anda. Di tutorial kali ini saya akan membuat kira-kira sebesar ini. Kita klik next. Kemudian Anda kenali bahwa Ubuntu 20.04 terlihat di sebelah kiri layar Anda, dan di sebelah kanan kolom ini adalah setting. Kita masuk klik setting. Yang paling penting sekarang adalah kita mengeceknya. Kita bisa cek di bar ini, kita biarkan default saja. Kemudian kita bakal masuk ke sistem. Anda bisa merubah RAM-nya nanti ketika Anda merasa VirtualBox Anda, Ubuntu Anda terlalu lambat. Anda bisa menaikkan RAM-nya, dan Anda bisa naikkan jumlah prosesornya, tapi saya di sini hanya menggunakan satu saja. Saya kira satu sudah cukup ya. Terus kita sekarang masuk ke video. Ini adalah bagian paling penting, kita maksimum, yaitu sebenarnya 128 MB. Kita drag ke paling kanan, dan kita centang bagian paling bawah, yaitu 3D acceleration. Kita centang dan kita klik OK. Setelah itu Anda masuk kembali ke setting, kita pilih ke storage, dan sekarang Anda akan meload ISO file yang telah Anda download sebelumnya. Kita pilih yang sebelah ini, sebelah kiri. Kita klik, kemudian Anda klik new, klik sekali lagi. Kemudian Anda akan masuk ke folder di mana Anda meletakkan ISO filenya. Kita klik sel di F dan di folder Ubuntu. Mungkin ketika Anda belum memindahkan masih di folder downloads, C download. Kalau ini saya sudah pindah ke F Ubuntu. Kita pilih, select, kita pilih, kemudian kita klik choose, dan OK. Sekarang kita akan mencoba menginstal Ubuntu dengan mengklik start. Kita klik start, tombol start, dan proses instalasi Ubuntu di dalam VirtualBox akan segera dimulai. Setelah itu Anda akan mendapatkan tampilan seperti ini. Ini menunjukkan bahwa proses instalasi Ubuntu di VirtualBox akan segera dimulai. Kita lakukan bersama-sama. Saya minimize biar terlihat lebih jelas. Saya percepat prosesnya di sini. Mungkin Anda membutuhkan waktu sekitar 5 menit. Kemudian tampilan di layar monitor akan berubah seperti ini. Setelah itu, kita akan memulai instalasi Ubuntu bersama-sama di VirtualBox. Saya perbesar biar terlihat lebih jelas. Anda bisa memilih bahasa untuk Ubuntu Anda. Saya memilih bahasa Inggris. Kemudian setelah itu kita bisa merubahnya tentu saja. Kita klik install Ubuntu. Kemudian adalah sekarang kita memilih keyboardnya. Saya memilih keyboard bahasa Inggris. Kita memilih normal instalasi ya. Anda juga bisa memilih yang lain, tapi saya sarankan normal installation. Kita klik continue. Kemudian kita pilih yang bagian atas ini, erase this. Kemudian kita install now. Kemudian kita klik continue setelah itu. Ini sekarang kita mengatur waktu. Anda berada di Jakarta misalkan, Anda bisa hapus dan ketik
Jakarta. Karena saya sekarang berada di Jepang, saya memilih waktu Jepang, saya pilih Japan time. Kita klik continue setelah itu. Sekarang kita memasukkan username-nya. Saya memakai nama user Inoform dengan nama name yang sama Inoform, dan sekarang kita mengetikkan password yang mudah diingat saja. Sekarang kita memilih login automatically. Kita klik continue. Di sini prosesnya saya percepat, mungkin Anda membutuhkan waktu sekitar setengah jam. Sekarang kita restart. Kemudian kita lanjutkan prosesnya, yaitu dengan kita klik skip, kita klik skip, kita klik next, kita klik next, kemudian kita klik next. Dan bola, kita berhasil menginstal Ubuntu di VirtualBox. Akan tetapi satu hal yang Anda bakal kenali bahwa ketika kita mendragnya, screen dari Ubuntu tidak berubah ya. Kita tidak bisa memperbesarnya. Untuk membesarnya kita bisa menginstal Insert Guest Edition. Kita pilih itu dan kita klik. Masuk ke device, kita pilih dan kita klik run. Setelah itu kita memasukkan passwordnya untuk menginstal additional guest. Kita masukkan passwordnya dan proses instalasi akan segera dimulai. Untuk bisa mengaktifkannya, kita bisa tekan enter, kemudian kita restart Ubuntu kita. Kita pilih power off, kita pilih restart. Dan kita restart Ubuntu di VirtualBox. Setelah Anda merestartnya, Anda bisa mengenali ketika Anda mendrag screen VirtualBox dan memilih full screen, sekarang VirtualBox sudah bisa dilihat full screen di layar monitor Anda. Sekarang kita memasuki langkah keempat, yaitu menginstal OpenFOAM 8 di Ubuntu. Baik, kita segera mulai cara menginstalasi OpenFOAM di Ubuntu. Kita bisa buka browsernya. Di sini kita memakai Mozilla Firefox. Kita ketik OpenFOAM 8 Ubuntu dan tekan enter. Setelah itu Anda akan mendapatkan tampilan seperti ini. Kita pilih download OpenFOAM 8 Ubuntu OpenFOAM. Kita klik. Setelah kita klik, kita akan mendapatkan tampilan seperti ini. Kita bisa tutup halaman ini. Kita scroll ke bawah, dan ini adalah penjelasan bagaimana menginstal OpenFOAM di Ubuntu. Kita copy. Sebelumnya kita membuka terminal terlebih dahulu. Kita klik programnya, kita search, kita ketik TEE, atau kita secara otomatis kita menemukan terminal. Kita klik terminalnya, dan kita akan masuk ke terminal Ubuntu, terminal Linux. Kemudian kita kembali ke browser. Saya perbesar untuk sepertinya lebih baik saya tampilkan seperti ini saja. Sekarang kita copy di line pertamanya. Kita copy, kita klik kanan, kita copy, klik kiri, kita kembali ke terminal, kita untuk paste, kita klik kanan, dan kita klik kiri untuk paste. Kita masukkan password. Setelah memasukkan password, kita tekan enter. Setelah itu kita mengcopy di baris kedua, klik kanan, copy, kemudian kembali ke terminal, klik kanan untuk paste, dan klik kiri, tekan enter. Setelah itu kita melanjutkan langkah selanjutnya, kita kembali ke browser,
Langkah kedua yaitu mengupdate Ubuntu Anda, kita copy, kembali ke terminal, klik kanan untuk paste, dan tekan Enter. Mungkin Anda membutuhkan waktu lebih lama ya, karena saya sudah mengupdate-nya. Untuk itu, kita kembali ke browser sekarang. Langkah ketiga yaitu menginstal OpenFOAM 8 di Ubuntu. Kita copy perintahnya, kita kembali ke terminal, kita klik kanan, paste, dan tekan Enter. Sekarang proses instalasi OpenFOAM 8 di Ubuntu telah dimulai. Anda akan mendapatkan tampilan seperti ini. Mungkin waktu yang dibutuhkan bagi Anda untuk menginstal OpenFOAM 8 di Ubuntu sekitar 30 menit lebih. Di sini saya percepat prosesnya. Setelah proses instalasi selesai, kita kembali ke browser, kita klik browsernya, Mozilla Firefox. Sekarang kita scroll ke bawah, halaman websitenya. Sekarang kita mengupdate kembali Ubuntu-nya. Kita copy bagian ini. Kita kembali ke terminal. Kita klik kanan, paste, kemudian tekan Enter. Kemudian kita kembali ke Firefox. Kita copy baris kedua, yaitu upgrade. Copy dan kembali ke terminal. Klik kanan, paste, dan tekan Enter sekali lagi. Sekarang Ubuntu Anda akan di-upgrade. Kita tekan Y, tulis Y, kemudian tekan Enter untuk setuju. Kemudian proses upgrade akan segera dimulai. Ini juga membutuhkan waktu yang lama ketika Anda belum pernah mengupgrade-nya. Saya percepat prosesnya. Sekarang kita lanjut di proses selanjutnya, yaitu merubah file busrc Anda. Kita masuk ke sini, kita copy, gedit, copy, kita kembali ke terminal, kita klik kanan, paste, dan tekan Enter. Setelah Anda menekan Enter, Anda akan masuk ke editor di Ubuntu. Kita scroll ke bawah, terus kita akan mengcopy perintah ini di dalam file busrc-nya. Kita copy, kita kembali ke text editornya, kita di-copy di baris 119. Setelah kita copy, kita tekan save, dan kita tekan enter. Kita tekan close, maaf. Setelah itu, Anda bisa kembali ke terminal, dan sekarang Anda menutupnya. Kita close terminalnya, supaya busrc-nya kita terbaca, kita bisa merefresh-nya atau bisa close-nya. Saya di sini mencontohkan kita tutup terminalnya, dan kemudian kita buka lagi, kita cari, dan kita buka lagi terminal. Kemudian kita mengecek apakah OpenFOAM sudah terinstall dengan baik dengan copy bagian ini, SimpleFOAM Help, kita copy dan kita kembali ke terminal, kita paste, dan tekan Enter. Kemudian Anda akan mendapatkan tampilan seperti ini. Ini menunjukkan bahwa OpenFOAM sudah terinstall dengan baik di Ubuntu Anda. Sekarang kita lanjut ke langkah kelima, yaitu merunning simulasi di OpenFOAM 8. Baik, kita kembali ke terminal, kita kembali ke browser, dan lanjut ke langkah berikutnya dengan membuat folderan di dalam OpenFOAM folder. Kita copy bagian ini, kita membuat directory baru, kita copy, kita kembali ke terminal, kita bisa ketik ls untuk melihat folder apa saja yang ada di dalam home folder kita bisa melihatnya, dan kita bisa paste dan tekan enter. Sebelumnya folder OpenFOAM tidak terlihat ya, tidak terbuat ya. Sekarang kita bisa ketik ls dan kita bisa mengenali bahwa OpenFOAM folder sudah terbuat di dalam home folder. Kemudian kita kembali ke browser, kita lanjut dengan mengcopy, dengan masuk ke dalam folderan, kita copy
bagian ini kita rubah direktorinya ke dalam direktori run, yaitu OpenFOAM, Rhinofoam, dan run. Kemudian kita copy baris kedua, yaitu mengcopy tutorialnya. Jangan lupa juga mengcopy titik ya. Ini menunjukkan adalah letak foldernya. Kita jangan lupa, sekali lagi, titiknya juga harus tercopy. Bagian terakhir, kita tekan enter. Kemudian kita masuk ke dalam foldernya, yaitu folder Pitch Daily. Kita kembali ke terminal, kita klik kanan untuk paste, kita tekan enter, dan kita sekarang masuk ke langkah selanjutnya, yaitu membuat mesh dengan perintah block mesh. Kita copy, kita kembali ke terminal, kita klik kanan, kita paste, dan tekan enter. Proses pembuatan mesh sudah selesai. Sekarang kita merunning simulasi dengan perintah SimpleFoam. Kita copy perintah SimpleFoam ke terminal, kita paste SimpleFoam dan tekan enter. Sekarang proses perhitungan Pitch Daily menggunakan program OpenFOAM 8 di Ubuntu sedang dilakukan. Setelah selesai, kita kembali ke Firefox, kita copy Parafoam untuk simulasi, untuk memvisualisasi hasil. Kita copy dan kita paste ke terminal Ubuntu. Dan tekan enter, Parafoam. Secara otomatis ini akan memberitakan membuka Paraview, dan Paraview akan terbuka. Kita bisa klik close. Ya, kita klik ini dan kita bisa perbesar, maximize, dan kita klik apply. Kita bisa merubah bagian ini menjadi U, yaitu adalah velocity atau kecepatan, dan kita bisa merubah time frame-nya. Kita merubah ke 300, atau di sini ada 200 adalah steady state condition-nya. Kondisi sudah tuna. Kemudian kita bisa melihat hasilnya. Selamat, Anda berhasil menginstall dan melakukan simulasi Pitch Daily di OpenFOAM 8.